Salam sejahtera bagimu. Kiranya kasih karunia Allah menyertai saudaraku sekalian. Apa kabar? Tetap semangat, kuat, dan sehat saudaraku. Saudara-saudara, firman Tuhan Nas Khotbah yang menyapa kita di Minggu Septuagesima atau 70 hari sebelum Paskah hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Sebagaimana Almanak HKBP membuat rumusan khotbah ini dengan perkataan Yesus yang penuh kuasa. Ini adalah sesuai dengan konten cerita dalam nas ini. Pada ketika hari-hari Sabat, Yesus mengajar tentang kerajaan Allah di rumah ibadah di Kapernaum, Galilea. Ada 3 saudara kalimat dari nas khotbah ini yang menjadi rema kehidupan bagi kita, yaitu yang pertama, saudara-saudara, kalimat yang berbunyi, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa, ayat 32. Mereka yang dimaksud adalah orang-orang Galilea yang sedang berkumpul di rumah ibadat. Setelah mendengar perkataan pengajaran Yesus, mereka tiba dalam pengakuan bahwa apa yang diucapkan Yesus memiliki kebenaran hakiki, memiliki roh martodi, memiliki kuasa yang mengubahkan pikiran, pemahaman, dan tindakan dari kebiasaan-kebiasaan. Yang kedua, saudara, kalimat yang berbunyi, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ayat 34, saudara. Perkataan atau teriakan ini muncul dari salah seorang yang sedang kerasukan setan. Ada 2 pengertian dari kalimat yang disampaikan oleh orang yang kerasukan setan ini. Pertama adalah sang setan paham betul bahwa misi Yesus adalah damai sejahtera, kebenaran, dan kehidupan yang jauh bertentangan dengan perbuatan setan. Misi Yesus adalah penyataan kerajaan Allah di mana keadilan, kebenaran, damai sejahtera, dan keselamatan tercipta. Misi seperti ini bukan perbuatan setan. Yang kedua, sang setan mengenal betul siapa Yesus, yaitu yang kudus dari Allah. Namun sekalipun iblis mengenal Yesus, tetapi tidak dapat berbuat atau melakukan seperti apa yang dilakukan Yesus. Artinya, otoritas Allah di dalam Yesus Kristus berbanding terbalik dari otoritas setan. Setan tidak memiliki kuasa dalam tindakannya, tetapi Yesus memiliki kuasa yang sempurna dalam tindakannya. Sehingga Yesus menghardik sang setan dengan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan itu pun terjadi. Yang ketiga, saudara, kalimat yang berbunyi, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Ayat 36. Kuasa perkataan Yesus yang berasal dari Sang Bapa memiliki kekuatan, memiliki tenaga, memiliki daya yang hebat untuk mengubahkan. Kuasa apapun yang ada tidak bisa menahannya atau membatalkannya. Di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 dikatakan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Firman Allah memiliki wibawa dan kuasa yang sangat kuat untuk mengubahkan kehidupan setiap orang. Iblis pun tidak berdaya dan akan tunduk kepada kuasanya, yaitu kuasa Allah. Saudara-saudaraku, apa pesan firman Tuhan ini kepada kita di saat kita hidup dalam penuh gumul juang hingga saat ini? Gumul juang yang saya maksudkan adalah kesungguhan kita memikirkan untuk bertahan hidup dalam masa pandemik ini, dalam realitas menghadapi bencana alam, dalam situasi sakit yang dialami oleh saudara-saudara kita, baik yang dirawat di rumah isolasi mandiri
dirawat di rumah sakit, atau dirawat di Wisma Atletik. Yang pertama, saudara-saudara, terimalah, percayalah, dan imanilah firman Tuhan. Firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk mengubahkan setiap pergumulan hidupmu. Bahkan firman Tuhan itulah satu-satunya solusi setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, berilah waktumu untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Ambillah sedikit waktumu untuk teduh bersama firman Tuhan setiap hari. Melaluinya saya dan saudara akan memiliki kuasa kemenangan menghadapi segala persoalan hidup kita. Yang kedua, saudaraku, semua kuasa akan bertekuk lutut kepada kuasa firman Tuhan. Pada saat Tuhan berfirman, maka semuanya akan terjadi. Apabila dia berkata, diamlah, maka itu akan diam. Apabila dia berkata, pergilah, maka itu akan pergi. Apabila dia berkata, sembuhlah, maka kesembuhan itu juga akan terjadi. Hanya firman Tuhan itulah satu-satunya yang dapat mengubahkan kehidupan kita. Oleh karena itu, terimalah, percayalah, dan imanilah firman Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, mengakulah kepada Allah di dalam Yesus Kristus bahwa dialah satu-satunya juru selamatmu. Mengaku itu berarti menaatinya, setia kepadanya, hormat dan sembah kepadanya, dan berserah hanya kepadanya. Apapun peristiwa kehidupan kita sekarang, bergumul, penuh persoalan, terbaring lemah karena sakit, saudaraku, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, supaya Dia yang bertindak, memelihara, menyembuhkan, dan menyelamatkan hidupmu, saudara-saudaraku. Amin. Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu.